Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billadzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutahhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Bapak Ibu ya, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas berkah, rahmat, hidayah, nikmat sehat, nikmat iman, dan diizinkan untuk bersilaturahmi, bertaklim. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam menerima ilmu dan dimudahkan di dalam mengamalkan. Allahumma amin. Tidak ada suatu keberuntungan yang paling besar kecuali keberuntungan seorang muslim ketika dia bersandar kepada Allah, zat yang berhak disembah di dalam kehidupan kita semua. Siapapun yang bersandar selain kepada Allah, maka tidak akan dicukupi dan tidak akan selamat dunia maupun akhirat. Akan tetapi, siapapun yang bersandar kepada Allah, maka akan dicukupi dan akan diselamatkan dunia dan akhirat. La haula wala quwata illa. Yakin enggak Bapak Ibu Guru? Yakin. Ketika kita masih kaya raya, insya Allah jangan lalai. Berharap tidak bersandar karena harta, karena materi, apalagi karena jabatan. Tidak akan kekal. Sholawat berserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap Bapak Ibu, semoga kita dimudahkan di dalam mengamalkan sunnahnya. Iya enggak Bapak Ibu? Yakin enggak? Kenal enggak Bapak Ibu dan Nabi Muhammad? Meskipun kita tidak sejaman, jika ada pertanyaan seperti itu tidak hanya kenal. Kalau dalam bahasa Jawa, wis menyatu mendarah daging, bersatu dalam jiwa dan tubuh kita. Berhari-hari kita sudah kajian. Semuanya insya Allah itu dalam ilmu atau ibadah dohir. Ibadah dohir ya Bapak Ibu? Iya. Ibadah dohir. Saya matur iklan Bapak Ibu Guru, gak apa-apa. Undur mangkola wa matandur mangkola. Yang menyampaikan ilmu itu meskipun kepalanya seperti kismis, hidungnya rumpung, dan seorang budak. Istilahnya petingannya ya Bapak Ibu ya. Kalian bayangkan hidungnya rumpung kuwi muni wae omong wae ora ketok. Rambutnya seperti kismis. Pirsa kismis Bapak Ibu Guru. Iya. Tetapi ilmu yang disampaikan itu manfaat di dunia akhirat dan menyelamatkan kehidupan, maka kita sami'na wa dengarkan, pahami, bismillah, amalkan. Pasti Allah akan memberi
kemudahan. Intan suruh yang berhukum wahyu sabit agama. Jika kita mampu menolong agama Allah, bukan berarti Allah itu minta pertolongan pada kita, tapi kita siap mensiarkan itu kebaikan dan ketaatan dari Allah, maka kita akan diberi kemudahan. Insya Allah, saya tidak punya ilmu, saya masih banyak berlumuran darah dan belum benar dalam beribadah saya, Bapak Ibu. Tapi bismillah, diberi kesempatan, ya. Insya Allah semua saja. Ketika mata kita pagi dibangunkan, itu kita masih banyak berlumuran dosa. Diberi waktu untuk bertaubat. Ya enggak Bapak Ibu? Bangun pagi, Allah itu maha sempurna, maha sayang. Jika murka Allah saat itu muncul, mulut kita ditutup, tidak bisa ngompong, bisa. Mata kita tidak bisa melihat, mampu Allah menyempurnakan seperti itu. Tapi kadang kita itu lalai. Maka di setiap awal bangun tidur, awali dengan sholat fajar, sholat subuh. Bagaimana seandainya aku subuhnya dibangunkan siang-siang, dan lima kita nih, kalau kita jamaah, mungkin tidak akan nuntut jamaah di masjid. Tapi kalau kita di rumah sendiri, amalkan dulu sholat fajar 2 rakaat, baru sholat subuh. Kalau kita di masjid mungkin nggak akan ketutupan karena sholat fajarnya sudah lepas pakainya. Tapi kalau kita sendiri, maka bismillah di usia kita yang sudah tua, umur yang sudah banyak, selalu berdoa diberi umur panjang, dibarokahkan. Yang belum bisa ngaji, mari yuk ngaji. Saya juga belum paham Bu, ketika awal-awal melihat grup kok kaya cendol, grup kok kaya tokolan, iki piye macane. Tapi jika kita itu hatinya tersentuh untuk belajar, insya Allah dimudahkan. Itu pun masih terkait dengan ibadah zahir. Sekarang, Bapak Ibu masih puasa? Insya Allah. Bagian dari ujian kita. Jangan mengatakan kita itu orang beriman, tetapi tidak mau diuji. Berat? Tidak Bapak Ibu? Berat. Tetapi kalau ikhlas, insya Allah. Kok bisa? Kita lihat anak SD, Bu, Pak, kelas 1, kelas 2 itu sudah mampu mengamalkan puasa sehari. Ya enggak? Seberat-berat kemarin yang sudah kita kaji di surat Al-Baqarah, itu ujian batas mampu dari hamba Allah, tidak akan melebihi kemampuan hambanya. Sholat Bapak Ibu Guru, sholat insya Allah itu pun juga masuk dalam ibadah zahir. Sedekah, puasa, haji, umroh, bertaklim masuk bagian dari ibadah zahir. Tetapi jika kita tidak mengamalkan sholat, maka amalan itu zong, rusak. Tidak hanya rusak, bahkan tidak diterima di tangan Allah. Mana yang lebih berat ketika ditambang di dalam mizan kebaikan, ketika masing-masing orang nanti dikumpulkan di padang. Masya Allah. Itu orang yang beriman, itu orang kafir, itu orang kaya, orang miskin, semua akan mengalami hal seperti itu. Baik itu amal ataupun ibadah zahir,
dan ibadah hati ataupun ibadah batin, semua akan ditimbang. Ulama menyampaikan sesungguhnya ibadah batin itu lebih berat jika dibanding dengan ibadah zahir. Umrohnya berkali-kali, hajinya berkali-kali, sedekahnya luar biasa, puasa, zakat, sedekah, sudah amalannya zahir begitu memukau, mempesona, tapi rusak di dalam niatnya karena ibadah batinnya tidak dikelola. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian hambanya Allah yang seperti itu. Di dalam hadis Muslim disampaikan, pertama orang itu diseret dan dijebloskan di dalam api neraka. Bisa membayangkan ya Bapak Ibu yang luar biasa panasnya. Aku harus merasa cuma tersentuh setrika itu aja sudah. Iya. Kicap-kicap. Iya, itu bahasa Inggris, kicap-kicap. Ya. Kalau kita membayangkan hal seperti itu, kita dalam pikiran, itu pasti orang yang suka zina, pembunuh, peminum khamr, koruptor. Itu dalam otak pikiran kita. Tapi beda. Makanya baik untuk manusia itu belum tentu baik bagi Allah. Di dalam hadis itu ada tiga manusia yang itu awal dan pertama akan dijebloskan dalam api neraka. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada kita, yang pertama adalah fisabilillah. Fisabilillah itu seorang laki-laki yang berperang selama hidupnya. Bahkan ketika mati pun dia itu dalam kondisi perang. Kalau dalam Islam itu yang namanya jihad, itu sudah pentok ilmunya ya Bapak Ibu ya. Iya, sudah pentok. Dan itu akan memposisikan orang yang nanti bisa masuk surga dan bersamaan dengan Rasul. Maka menjadikan rebutan, itu yang namanya jihad. Bagian dari ibadah zahir juga. Pentoknya amalan di dalam Islam. Tetapi tidak seperti yang kita lihat. Dia ahli ibadah tetapi masuk neraka karena rusaknya amalan hatinya, ibadah hatinya. Maka Allah menyatakan, hadatta, bohong kalau amalan ibadahmu itu untuk aku. Amalan ibadahmu itu ataupun gelarmu itu sudah kamu terima ketika kamu hidup di dunia. Kamu menginginkan, kamu menghendaki seorang pemberani supaya dikatakan seorang pahlawan, dan kamu menghendaki untuk dimakamkan di makam pahlawan. Itu yang terkait dengan amalan hati. Karena dalam hatinya terbesit sesuatu yang tidak baik. Yang selanjutnya Bapak Ibu yaitu waktunya. Seorang ulama, saya ngatur seorang ulama itu hanya dikatakan hanya seorang ulama menghendaki gelar, dan itu sebutan itu sudah didapatkan ketika hidup di dunia. Yang ketiga adalah sedekah. Hanya ingin dikatakan seorang dermawan. Aku kilo bangun istiqomah, ya.
Ngokong semen sak-sak, kok ora dicatet jenengku. Semen sak-sak penyatet. Tapi ada yang menyampaikan hal seperti itu boleh, memang juga ada hadisnya yang untuk memberi respon ataupun mensupport dengan yang lainnya supaya ada berkeinginan untuk sedekah sama dengan yang lain. Tapi kita manusia itu kadang nggak tahu ya Bu ya, karena dalamnya hati. Maka ibadah zahir itu tampak mempesona, memukau, tapi ketika amalan hati rusak, maka rusak juga ibadah zahirnya. Niat itu ibadah hati, jihad ibadah zahir. Kalau kita kepleset di dalam kehidupan dunia, insya Allah itu hanya kesleo ya Bu ya. Tetapi kalau kita keplesetnya itu niat, dan karena ibadah yang diniati tidak baik, maka akan menyeret kita dalam api neraka. Bapak Ibu kenal Abu Bakar? Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi, sahabat dan juga mertuanya. Manusia yang paling utama setelah Rasul Muhammad. Apakah karena puasanya? Apakah karena sedekahnya? Apakah karena sholatnya, hajinya, umrohnya? Ya. Tidak, Bapak Ibu Guru. Kalau dibandingkan dengan kita, karena Abu Bakar itu masuk Islam sudah usia 38 tahun. Kita usia berapa Bapak Ibu? Tidak ada yang lebih 60 ya? Masih kurang. Saya sendiri contohnya, usia saya 47. Itu pun kalau menurut KTP, ya. Kalau menurut Samsung 27. Ya, Mas Pian. Kalau menurut Oppo 26. Ya. Kalau dipandang dari Madura 59. Kalau kita bandingkan, saya balik umur 12, sekarang 47. Jumlah rakaatnya itu lebih banyak kita dibanding dengan Abu Bakar. Puasanya Abu Bakar itu selama hidupnya 11 kali. Ketika disyariatkan untuk ibadah puasa, Abu Bakar diberikan kesempatan 11 kali selama hidupnya mengamalkan puasa. Karena Abu Bakar itu meninggalnya sama seperti Rasul ketika umur 63. Hitung-hitung ya Bapak Ibu. 47 kurangi 12 gawe wae 35. Saya mengamalkan puasa insya Allah sudah 35 kali di usia saya yang balik. Mungkin Bapak Ibu Guru lebih, di usia yang 50 ataupun 55 itu bahkan sudah diberi kesempatan untuk beribadah 40 kali. Ibadah puasa maksud saya, dan puasa Ramadan. Jadi jika dibanding puasa ibadah kita, itu banyakkan kita. Tetapi tidak mampu menandingi itu ibadahnya Abu Bakar. Dari ujung barat, ujung timur, utara, selatan, dan kita semua masuk di dalam timbangan. Itu jika nanti ditimbang, disatukan jadi satu timbangan, Abu Bakar di sisi satu timbangan, maka beratnya itu akan lebih berat amalannya Abu Bakar. Karena apa? Di dalam ibadahnya Abu Bakar itu yang bertengger di hatinya. Hati itu sini, saya kok hati pegangnya sini. Hati yang di hatinya itu ketika beribadah hanya tertuju pada Allah.
Kalau kita bismillah, auzubillahiminasyaitonirrajim ya, supaya diselamatkan dari setan, tapi manusia kadang masih ada satu ukuran yang kecil terbesit dalam hati ya. Poso. Ini kan Kemis ya. Kebetulan ada makan bersama. Wah kok dino Senin, wah kok dino Kemis. Ya sudahlah, bismillah saya puasa. Kita itu yakin tidak kepengin dengan hidangan yang disajikan itu karena sudah diniati puasa. Tapi setan itu pintar ngobrak-abrik hatinya manusia. Zulzilah, mengguncangkan. Dalam hati kok orang ini takut aku ya. Aku poso kok orang ini takut aku. Berharap seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak. Nanti kalau ada yang tanya, loh si Fulan kok nggak makan? Wah seneng banget hatinya. Hanya ditanya seperti itu. Alhamdulillah hanya takut. Aku poso. Wes plong, seneng banget ya. Alhamdulillah. Ada rasa satu titik tinta hitam kejelekan yang muncul hanya ingin dikatakan tapi mudah-mudahan kita tidak ya. Itu Abu Bakar Bapak Ibu ya. Selanjutnya itu masuk dalam ibadah batin ya Bu ya. Waktunya ya 2 menit lagi. Ketika Rasulullah itu kajian taklim seperti kita ya. Dalam hadis disampaikan, tidak saya baca karena waktunya ya. Imam Mahmud yatlak fikum rajulun min ahli jannah. Ketika bersamaan kajian sama Rasul, kita bisa membayangkan ya Bu ya, ngaji bareng-bareng anak Rasul Muhammad. Ya Allah, ya apa ya? Sebentar lagi ada laki-laki penduduk surga datang. Laki-laki itu dari Ansor. Dengan menenteng sandal di tangan kirinya, jenggotnya basah, dia bergabung di kajian Rasul. Akhirnya sahabat Nabi itu timbul ghibthah. Apa Bapak Ibu ghibthah? Ghibthah itu ada rasa kecemburuan, iri hati. Tetapi di sini perkara-perkara kebaikan, bukan iri hati yang itu masuk sakit hati, bukan. Sampai 3 kali Rasulullah itu menyampaikan akan ada ahli surga bergabung di kajian ini. Sebentar lagi ada laki-laki penduduk surga datang ya, yang datang itu laki-laki Ansor dengan menenteng sandal tangan kirinya dan basah jenggotnya. Sudah 2 kali diumumkan bergabung lagi. Hari yang ketiga sama. Akhirnya sahabat Nabi itu ada rasa hitam. Siapa? Abdullah bin Amru bin As, putra dari Amru bin As. Cubit-cubit dengan temannya. Oh, apa ya? Malahnya apa ya? Coba Bapak Ibu kita bayangkan. Kita dikabarkan Nabi bakalan masuk surga. Pasti udah tidak mau jamaah ya. Serasa ngaji weh, aku dijamin masuk surga loh. Bahkan diposting di status, jangan ganggu ya. Penduduk surga baru istirahat. Posting di status. Hari ketiga sama seperti itu. Akhirnya Abdullah bin Amru bin As, putra dari Amru bin As, itu ketemuan sama sahabat Ansor tadi. Ya, dia pura-pura bohong tapi demi kebaikan. Bolehkah saya bermalam di rumahmu? Karena saya baru ada masalah dengan orang tua saya, dengan bapak saya. Akhirnya diizinkan.
berziarah 3 malam di rumahnya Sobat Ansor. Jadi kita kalau bermalam di teman itu dibatasi ya Bu ya, cukup 3 malam saja. Kalau sampai 3 bulan sak kelindungan. Hari pertama itu karena rasa kecemburuan. Apa sih amalan apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor sampai dikabarkan oleh Rasul Muhammad 3 kali berturut-turut masuk surga. Maka Abdullah bin Amr bin As ada rasa kecemburu dan penasaran, rela tidak tidur 3 hari. Itu sobat Rasul, rela tidak tidur. Kalau kita dalam kajian tidur, restoran sebentar oleh ngisi ya, bojone Agus arep ngisi apa kae? Emangnya engko sename arep ning masjid toh? Saya pun pernah menyampaikan, loh, ini ketoknya budi sih ngisi senam kae lho, mosok ngisi kajian kok iso? Ya bismillah. Saya bisa membaca hatinya ketika member-member itu mengikuti senam dan selanjutnya dilanjutkan dengan sehat jasmani, sehat rohani. Fafiru ilallah, larilah kepada Allah jika kondisi hatimu itu sakit, maka akan tentram. Kalau kalian sakit di jasmani, istiqomah, olahraga. Ya enggak Bu, Pak? Gah, gileh turu. Mangan waret tidur, habis subuh tidur, mau berangkat karena tidur lagi, jadi penyakit. Sampai akhirnya setelah jamaah di Masjid Nabawi bersamaan sahabat Ansor dengan Abdullah bin Amr bin As sesampai di rumah cemburu, semalam tidak tidur, penasaran apa yang dilakukan. Udah Bu, biasa-biasa saja. Loh, ibadahnya biasa. Loh, penduduk surga tidak tahajud. Ya. Hari yang pertama, bangun, duduk, zikir, tidur lagi. Hari kedua habis jamaah dari Masjid Nabawi, pulang, diamati malam-malam, bangun sebentar, pikir, sholat subuh, penduduk surga, tapi tidak tahajud. Ya, kabar gembira ini yang masih jarang tahajud. Tetapi bukan kita, Ibu ya. Akhirnya di ziarah yang ketiga, Abdullah menyampaikan kepada sahabat Ansor tadi, saya itu sebenarnya tidak bermasalah dengan orang tua saya. Saya hanya cemburu, saya hanya penasaran apa yang menjadikan kelebihan ibadahmu. Selama 3 malam saya mengamati ibadahmu biasa-biasa saja, seperti sahabat-sahabat yang lain. Tapi kamu dikabarkan oleh Rasul Muhammad 3 kali bahwa kamu adalah penduduk surga. Sahabat Ansor juga menyampaikan, kamu melihat sendiri, ibadah saya segitu-gitu aja, tidak ada yang berlebih. Masa sih? Kalau kita kan seperti itu ya Bu ya. Bahkan tanyanya, ayo, ibadahmu apa? Enggak seperti itu. Rela untuk 3 malam tidak tidur. Tetapi akhirnya, ya sudah, kalau tidak ada amalan yang istimewa, saya pamit, saya pulang. Begitu Abdullah bin Amr bin As pulang, diawe sama sahabat Ansor. Hei Abdullah, mari ke sini. Ketahuilah apa yang ada di hatiku. Saya itu tidak mempunyai rasa hasad. Saya tidak benci dengan orang yang beriman. Hati saya tidak ada rasa dendam. Dan jika ada orang yang mendolimin kepada saya maafkan. Itu Pak Bu, ibadah hati. Maka kita perlu khawatir. Kalau kita itu melakukan dosa, sudah pasti itu dosa.
Tapi kalau kita beramal, belum tentu dicatat sebagai amal ibadah kita. Maka kita perlu hati-hati. Coba kalau kita pulang pergi dari rumah, pasti entah itu suami, entah istri, anak, kita pasti pesan, hati-hati ya nak, hati-hati ya pak, hati-hati ya bu, itulah hati. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Di surat Al-Isra ayat 36. Semua akan dipertanggungjawabkan, itu mata, telinga, kaki, tangan, dan hati. Hati ini yang kadang kita remehkan. Dan ketika nanti di titik akhir kehidupan kita akan rasa bahagia jika kalimat itu disampaikan kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, coba dibuka di surat Fajr ayat 30. Untuk titik akhir saya tutup dengan kalimat itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba, masuk dalam surga, insya Allah. Selalu berdoa, karena senjata seorang umat Islam tidak lain hanyalah berdoa. 24 jam waktu, 1 detik waktu, ketika doa itu baik, maka malaikat akan mengaminkan. Dan di pagi hari ini insya Allah, Allah itu sedang membuat surat undangan. Siapa yang berhak untuk masuk jannahnya Allah, maka selalu berdoa, lisan kita fungsikan sebaik-baiknya. Demikian ya Bapak Ibu Guru, saya matur. Mudah-mudahan hati kita terbuka, jangan hati tertutup, hati terbuka untuk menerima kebaikan orang lain. Jangan itu dipandang orangnya. Mudah-mudahan kita dibersihkan hati kita, usia yang barokah, keluarga